Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yang berjudul penjadwalan dan perencanaan pelatihan. Sebelumnya, saya akan menyapa kalian semua. Halo, selamat siang. Baik, sebelumnya, saya akan terlebih dahulu menyampaikan materi tentang kegiatan penjadwalan dan perencanaan pelatihan. Penjadwalan diartikan sebagai sebuah fungsi pengambilan keputusan yang bisa digunakan banyak perusahaan, manufaktur atau jasa yang berhubungan dengan alokasi sumber daya untuk mengerjakan tugas selama waktu tertentu, dan tujuannya adalah untuk mengoptimalkan satu atau lebih tujuan pengoptimalan. Sedangkan pelatihan adalah serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Pelatihan juga dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan standar. Jadi dapat disimpulkan mengenai pelatihan yaitu suatu proses untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan dapat melatih kemampuan, keterampilan, keahlian, dan pengetahuan karyawan dan dapat melatih kemampuan. Proses suatu kegiatan yang dikelola secara maksimal melalui optimalisasi penjadwalan yang terstruktur secara otomatis, memerlukan penjadwalan kegiatan agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Proses pembuatan jadwal kegiatan akan menjadi sangat rumit ketika masih dilakukan secara manual, karena data yang dihasilkan cenderung tidak berkualitas baik. Kemudian ada definisi lain yang mengungkap penjadwalan adalah pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi penjadwalan yang mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan atau tenaga kerja bagi suatu kegiatan operasi dan menentukan urutan pelaksanaan kegiatan operasi. Kemudian, dalam penjadwalan pelatihan, komponen yang dimaksud adalah penanggung jawab, kegiatan, dan ruangan. Jika saja pengalokasian dari komponen-komponen tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka akan mengakibatkan penumpukan jadwal pada tempat serta waktu tertentu. Dengan melihat persyaratan pelatihan seperti peserta pelatihan, bahan pengajaran, metodologi pengakaran, serta mekanisme evaluasi, dapat dikembangkan juga jadwal dan rencana pelatihan. Baik, itulah paparan materi dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Komponen-komponen tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka akan mengakibatkan penumpukan jadwal pada tempat serta waktu tertentu. Dengan melihat persyaratan pelatihan seperti peserta pelatihan, bahan pengajaran, metodologi pengakaran, serta mekanisme evaluasi, dapat dikembangkan juga jadwal dan rencana pelatihan. Baik, itulah paparan materi dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulatul Hanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pelatihan. Menurut Sutarno, perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Hal ini menyangkut tentang tempat, pelaksana, dan tata cara dalam mencapai tujuan. Pelatihan ini akan dapat berjalan secara optimal jika telah ditetapkan tujuannya dan dikelola dengan baik. Nah, tujuan dari pelatihan ini adalah perumusan kemampuan yang diharapkan dari pelatihan, yaitu adanya perubahan perilaku. Dengan telah ditetapkannya tujuan dan sasaran dari pelatihan ini, maka dapat ditentukan kemampuan-kemampuan apa yang akan diberikan dalam pelatihan. Setelah itu, dapat diidentifikasi tentang desain dari pelatihan tersebut. Haris Mujiman ini menyampaikan 9 poin dalam kegiatan perencanaan pelatihan. Yang pertama yaitu
menetapkan pengelola dan staf pembantu program pelatihan. Yang kedua, menentukan tujuan dari pelatihan. Yang ketiga, menentukan bahan ajar dari pelatihan. Yang keempat, menentukan metode-metode yang digunakan dalam pelatihan. Yang kelima, menetapkan alat bantu dari pelatihan. Yang keenam ini menetapkan cara evaluasi pelatihan. Yang ketujuh, menetapkan tempat dan waktu dari pelatihan. Yang kedelapan, menentukan instruktur dari pelatihan. Yang kesembilan, menyusun rencana kegiatan dan penjadwalan pelatihan dan menghitung anggaran yang dibutuhkan dalam pelatihan. Nah, perencanaan pelatihan ini ditentukan di awal sebelum terjadinya pelatihan, merupakan langkah awal dari manajemen pelatihan. Dengan adanya perencanaan pelatihan ini, maka pelatihan akan berjalan secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin Anwar. Di sini saya akan menjelaskan terkait tahapan-tahapan penjadwalan dan juga perencanaan pelatihan. Adapun tahap-tahap dalam melaksanakan penjadwalan dan perencanaan pelatihan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan pelatihan atau training need analysis. Pada tahap pertama, organisasi membutuhkan fase penilaian yang ditandai dengan satu kegiatan utama, yaitu analisis kebutuhan pelatihan. Terdapat 3 situasi di mana organisasi diharuskan melakukan analisis tersebut, yaitu performance problem, new system and technology, serta automatic and habitual training. Situasi pertama berkaitan dengan kinerja, di mana karyawan organisasi mengalami degradasi kualitas atau kesenjangan antara unjuk kerja dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Situasi kedua berkaitan dengan penggunaan komputer, prosedur, dan teknologi baru yang diadopsi untuk memperbaiki efisiensi operasional perusahaan. Situasi ketiga yaitu berkaitan dengan pelatihan yang secara tradisional dilakukan berdasarkan persyaratan-persyaratan tertentu, misalnya kewajiban legal seperti permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja. TNA atau Training Need Analysis merupakan sebuah analisis kebutuhan workplace. Secara spesifik dimaksudkan untuk menentukan apa sebetulnya kebutuhan pelatihan yang menjadi prioritas. Jadi TNA ini dimaksudkan untuk menentukan apa saja hal-hal yang dianggap sebagai prioritas dalam sebuah pelatihan. Informasi kebutuhan tersebut akan dapat membantu organisasi dalam menggunakan sumber daya, baik dana, waktu, dan lain-lain, secara efektif, sekaligus menghindari kegiatan pelatihan yang tidak diperlukan. TNA dapat pula dipahami sebagai sebuah investigasi sistematis dan komprehensif tentang berbagai masalah dengan tujuan mengidentifikasi secara tepat beberapa dimensi persoalan, sehingga akhirnya organisasi dapat mengetahui apakah masalah tersebut memang perlu dipecahkan melalui program pelatihan ataupun tidak. Analisis kebutuhan pelatihan dilakukan melalui sebuah proses tanya jawab. Pertanyaan diajukan kepada setiap karyawan dan kemudian membuat verifikasi dan dokumentasi tentang berbagai masalah, di mana akhirnya kebutuhan pelatihan tersebut dapat diketahui untuk dipecahkan masalahnya. Masalah yang membutuhkan pelatihan selalu berkaitan dengan lack of skill or knowledge, sehingga kinerja standar tidak dapat dicapai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja aktual dengan kinerja situasional.
Fungsi TNA antara lain yaitu yang pertama yaitu mengumpulkan informasi tentang skill, knowledge, dan juga feeling pekerja. Yang kedua yaitu mengumpulkan informasi tentang job content ataupun job konteks. Yang ketiga yaitu mendefinisikan kinerja standar dan kinerja aktual dalam rincian yang operasional. Yang keempat yaitu melibatkan stakeholder dan membentuk dukungan. Yang kelima yaitu memberi data untuk keperluan perencanaan. Hasil dari TNA adalah identifikasi performance gap. Kesenjangan kinerja tersebut dapat diidentifikasi sebagai perbedaan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja aktual individu. Kesenjangan kinerja dapat ditemukan dengan mengidentifikasi dan mendokumentasikan standar atau persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pekerjaan dan mencocokkan dengan kinerja aktual individu tempat bekerja. Tahapan TNA mempunyai elemen penting yaitu satu, mengidentifikasi masalah, kedua yaitu identifikasi kebutuhan, yang ketiga yaitu pengembangan standar kinerja, yang keempat yaitu identifikasi peserta, yang kelima yaitu pengembangan kriteria pelatihan, yang keenam yaitu perkiraan biaya yang dibutuhkan, yang ketujuh yaitu keuntungan dari kegiatan tersebut. Yang selanjutnya, tahapan yang selanjutnya dari perencanaan dan penjadwalan pelatihan yaitu perencanaan dan pembuatan desain pelatihan. Desain pelatihan adalah esensi dari pelatihan itu sendiri. Karena pada tahap ini bagaimana kita dapat meyakinkan bahwa pelatihan yang akan dilaksanakan keseluruhan. Keseluruhan tugas yang harus dilaksanakan pada tahap ini adalah yaitu mengidentifikasi sasaran pembelajaran dari program pelatihan. Yang kedua yaitu menetapkan metode yang paling tepat. Yang ketiga yaitu menetapkan penyelenggara dan dukungan lainnya. Yang selanjutnya yaitu memilih dari beraneka ragam media yang dibutuhkan ataupun yang bisa membantu kegiatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu menetapkan isi dari pelaksanaan tersebut, isi dari pelatihan tersebut. Yang keenam yaitu mengidentifikasi alat-alat evaluasi. Alat-alat evaluasi apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan pelatihan tersebut. Yang ketujuh yaitu menyusun urutan pelatihan. Urutan pelatihan ini harus penting disusun runtutannya karena apabila tidak disusun maka suatu pelatihan akan mengalami kerancuan atau kemungkinan besar akan mengalami kegagalan. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah membuat materi pelatihan yang diperlukan dan dikembangkan seperti jadwal pelatihan secara menyeluruh, estimasi waktu. Yang kedua yaitu rencana setiap sesi. Setiap sesi itu rencananya akan dibentuk seperti apa. Yang ketiga yaitu materi-materi pembelajaran seperti buku tulis, buku bacaan, handout, dan lain-lain. Itu sangat dipentingkan karena sangat penting karena apabila dalam suatu pelatihan tidak membawa materi maka untuk apa pelatihan tersebut dilaksanakan. Yang keempat yaitu alat-alat bantu pembelajaran seperti biasanya kalau di gedung-gedung itu seperti monitor, LCD, dan lain-lain. Yang kelima, yang terakhir yaitu formulir evaluasi ataupun lembar evaluasi. Karena untuk apa hal ini dibutuhkan? Karena evaluasi tersebut untuk mengukur seberapa besar suatu pelatihan tersebut memiliki pengaruh, membawa pengaruh kepada audien-audiennya. Yang tahapan-tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan implementasi pelatihan.
Tahap berikutnya untuk membentuk sebuah kegiatan pelatihan yang efektif adalah implementasi dari program pelatihan. Keberhasilan implementasi program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia tergantung pada pemilihan selecting program untuk memperoleh the right people under the right condition. TNA dapat membantu mengidentifikasi the right people dan the right program, sedangkan beberapa pertimbangan program dapat membantu dalam menciptakan the right condition. D. Evaluasi pelatihan. Proses evaluasi masuk dalam kegiatan pelaksanaan pelatihan yang dilakukan pada akhir sesi untuk menilai proses pelatihan dengan mengisi kuesioner yang di dalamnya berisi kriteria evaluasi pelatihan oleh peserta. Kriteria evaluasi diantaranya dampak pelatihan bagi peserta, tingkat kebutuhan materi, kemampuan pemateri dalam menyampaikan, dan perubahan peserta. Namun demikian, saat dikumpulkan kembali kuesioner pelatihan yang telah diisi oleh peserta jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah seluruh peserta. Situasi ini terjadi karena biasanya setiap akhir pengaruh pada olah data kuesioner yang hasilnya berupa presentasi tidak sesuai dengan jumlah peserta pelatihan. Persepsi terhadap evaluasi pelatihan. Konsep pelatihan sudah sejak lama mengalami problem perseptual. Sebagai kegiatan banyak organisasi mempersepsikan sesekali tidak melakukannya setelah pelatihan diadakan. Menurut Smith 1997, evaluasi program pelatihan dan pengembangan merupakan a necessary and useful activity. Namun demikian, secara praktis sering dilupakan atau tidak dilakukan sama sekali. Makna evaluasi pelatihan. Neubi, Tovey, 1996. Dalam Irianto Yusuf menulis bahwa pelatihan utama evaluasi dipusatkan pada efektivitas sejauh manakah program pelatihan sumber daya manusia diputuskan sebagai tujuan yang harus dicapai, karena efektivitas menjadi masalah serius dalam kegiatan evaluasi pelatihan. Merancang evaluasi pelatihan. Evaluasi yang dilakukan oleh penyelenggara diklat sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi pradiklat bertujuan mengetahui sejauh mana pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki para peserta sebelum diklat dilaksanakan dibandingkan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang disusun yang belum dimiliki peserta yang disajikan dalam pelaksanaan program diklat. Diklat bertujuan mengetahui pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sebelum diklat tidak dimiliki oleh peserta setelah proses diklat selesai dapat dimiliki dengan baik oleh peserta. Yang E. Kriteria evaluasi pelatihan. Komponen manajemen pelatihan yang terakhir adalah evaluasi pelatihan. Kriteria evaluasi yang ditentukan memiliki poin-poin evaluasi yang membahas mengenai perubahan peserta, pengetahuan yang diperoleh, reaksi peserta proses pelatihan, serta hasil akhir yang didapatkan. Kondisi ini telah sesuai dengan kriteria evaluasi yang digunakan di lembaga CIM, antara lain materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan, sikap profesionalisme trainer terhadap peserta, kerapian penyajian pelatihan, metode penyajian trainer, gaya, sikap, perilaku, dan bahasa yang mudah dipahami, pemberian motivasi kepada peserta, pelayanan tim terhadap peserta, mampu membuat lebih percaya diri, dan mampu menggali potensi peserta. Yang F. Alat evaluasi pelatihan. Alat evaluasi pelatihan berupa kuesioner yang di dalamnya berisi poin-poin kriteria penilaian pelatihan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada peserta di sesi akhir sebelum menutup pelatihan. Kuesioner yang telah dibagikan akan diisi peserta untuk dilakukan penilaian dan dikumpulkan kembali. Yang terakhir G. Bentuk hasil evaluasi pelatihan. Bentuk hasil evaluasi pelatihan adalah laporan program pelatihan yang berisi prosensi, laporan proses pelatihan, kuesioner, hasil persentase, dan DVD dokumentasi program pelatihan. Hasil akhir evaluasi diberikan kepada pihak panitia
maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan pelatihan. Laporan pelatihan yang dibuat sudah dapat menunjukkan gambaran ataupun hasil akhir dari pelatihan yang telah berlangsung. Sekian penjelasan dari saya. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.